RC Markandeya, Nusantara, adalah asli, bukan impor dari India. Sudah terlalu lama kita menelan mentah-mentah narasi yang bukan milik kita sendiri. Sudah terlalu lama kita percaya bahwa RC Markandeya, Bapa spiritual penata tanah Bali, adalah RC dari India. Padahal, itu kekeliruan sejarah yang fatal, warisan pandangan Indologis Barat yang rabun dan congkak. Fakta dari lontar, prasasti yang ada di Nusantara tidak ada yang menyatakan RC Markandeya dari India. Hanya kebetulan ada nama yang sama yang ditemukan dalam Purana di India. Tapi nama tersebut tidak memiliki korelasi dengan RC Markandeya Nusantara, tidak tertulis tahun atau hubungan lain yang menyatakan ada benang merah. Menemui ajaran yang berbeda antara India dan Nusantara atau Bali saat ini, tentu RC Markandeya juga tidak memiliki korelasi, hanya sebuah kebetulan nama yang sama. Jadi RC Markandeya yang di Nusantara adalah putra sejati Nusantara. Beliau bukan pengelana dari seberang. Beliau lahir dari rahim tanah ini sendiri, dari Gunung Raung di Jawa Timur, tempat para maharsi Nusantara menyalakan api Dharma yang abadi. Dari sanalah beliau menempuh perjalanan suci menuju Bali Dwipa, bukan untuk menyebarkan agama asing, tetapi untuk menata kembali keseimbangan Dharma Nusantara yang telah ada jauh sebelum India mengenal Purana. Indologis Barat di zaman penjajahan tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa Nusantara adalah sumber peradaban itu sendiri. Jauh sebelum Masehi, sekitar 3000 tahun SM, peradaban Dharma telah berakar di bumi Nusantara. Di gunung, di samudra, di langit, dan di jiwa manusia Nusantara. Dari sinilah gelombang kebijaksanaan mengalir ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke India. Maka, jika ada kesamaan nama, itu bukan karena kita meniru mereka, tetapi karena mereka yang masih mengingat samar getar suci dari tanah kita. Seorang maharsi tidak menulis dengan pena, tetapi dengan kesadaran yang menembus jagat raya. RC Markandeya bukan pembawa ajaran impor. Beliau adalah sumber cahaya itu sendiri, menyala dari dalam, menuntun tanpa pamrih. Beliau tidak mengkhotbahkan Dharma. Beliau mewujudkan Dharma, karena beliau adalah Dharma itu sendiri. Itu juga sebagai bukti bahwa orang suci Nusantara memang sudah mencapai asrama terakhir dari catur asrama, sehingga tidak memiliki keterikatan duniawi. Itu sebabnya para RC di Nusantara tidak pernah berdebat seperti halnya di India. Karena para RC sudah memahami lewat praktiasa. Tanpa yatnya, Bali hancur, karya besar Sang RC. Kisah beliau bukan mitos kosong. Itu catatan sejarah spiritual yang hidup dalam nadi Bali sampai hari ini. Ekspedisi pertama, beliau memimpin ribuan pengikut dari Jawa untuk membuka hutan Bali. Namun karena datang hanya dengan kekuatan skala, tanpa menghormati niskala, wabah dan kematian melanda. Kegagalan ini menjadi pelajaran agung. Tanah tanpa yatnya akan mati. Kerja tanpa Dharma akan hancur. Ekspedisi kedua, RC kembali ke Gunung Raung, masuk Samadhi, menyatu dengan kesadaran semesta. Dan dari Samadhi itulah lahir petunjuk suci. Lakukan yatnya panca datu di kaki Gunung Agung. Maka di sanalah, di tanah Besakih, beliau menegakkan buta yatnya. Menyelaraskan skala dan niskala, menata ulang harmoni alam. Itulah sebabnya Bali menjadi Basuki, selamat karena yatnya ditegakkan. Karena Dharma dijalankan, bukan sekadar diucapkan. RC Markandeya adalah cermin jati diri kita. Beliau bukan datang dari India. Beliau lahir dari rahim Nusantara, dari gunung, dari tanah, dari batin kita sendiri. Beliau adalah bukti hidup bahwa Nusantara bukan peniru, tapi sumber. Bahwa peradaban kita bukan bayangan, tapi matahari yang menerangi banyak bangsa. Selama kita masih mengingat nama beliau dengan penuh kesadaran, maka api Dharma Nusantara itu tidak akan pernah padam. Ditulis oleh Surya Anom.